Berdalih ingin mencurahkan kasih sayang, seorang pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tega mencabuli santriwatinya sendiri. Modus pelaku pura-pura perhatian terhadap korban yang kerap menyendiri. Saat korban mandi, sang pengasuh ponpes cabul itu pun melampiaskan nafsu bejatnya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Istimewanya di mata Tuhan, Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Habaget, sebelumnya saya mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Berdalih ingin mencurahkan kasih sayang, seorang pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tega mencabuli santriwatinya sendiri. Modus pelaku pura-pura perhatian terhadap korban yang kerap menyendiri. Saat korban mandi, sang pengasuh ponpes cabul itu pun melampiaskan nafsu bejatnya. Kasus ini terbongkar setelah korban mengadu kepada orang tuanya yang sedang berkunjung ke pondok pesantren. Rabu siang, pelaku akhirnya dibekuk dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nah, saudaraku, berdalih ingin curahkan kasih sayang, pengasuh pondok pesantren di Tegal cabuli santriwati. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, pesantren sepertinya dijadikan tempat mereka untuk menyembunyikan hasrat seks mereka. Memang tidak semua pesantren, tetapi beberapa kali kita melihat di media sosial, itu banyak sekali pesantren-pesantren di mana para ustadz maupun para pimpinan pondok itu melakukan nafsu bejatnya, melampiaskan nafsu bejatnya terhadap santriwati. Apalagi kalau saudara melihat cuplikan video yang baru saja saya tampilkan, Bapak Ibu. Dalih-dalih ustadz tersebut ingin curahkan kasih sayang kepada santriwati. Nah, ternyata telusuri Bapak Ibu, usut punya usut. Ustadz ini sering mengintip santriwati mandi. Sering mengintip santriwati mandi. Nah, saya ingin mengatakan kepada para wali santri, pada wali murid, orang tua, kalau memang Bapak Ibu ingin mengantarkan anak ke pondok pesantren, carilah pondok pesantren yang benar-benar mengajarkan ilmu agama, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, budi pekerti, mengajarkan sosial, mengajarkan toleransi. Bukan seperti yang baru saja kita lihat, Bapak Ibu. Jangan antarkan anak Bapak Ibu ke pondok yang tidak Anda ketahui latar belakang pimpinan pesantren maupun ustadz dan ustazah yang belajar di sebuah pondok pesantren tersebut. Nah, kenapa? Nanti anak kita yang akan rugi. Nah, kalau sudah seperti kejadian yang baru saja kita lihat, itu apa yang akan terjadi? Itu membuat santriwati tersebut merasa tidak ada yang merangkul, merasa tidak ada yang peduli, merasa dilecehkan, bahkan masa depan santriwati tersebut itu buyar, Bapak Ibu. Nanti dia akan terjadi pembulian. Bahkan kita melihat hal-hal yang lebih mendalam, bahwa nanti bila santriwati tersebut atau anak yang menjadi korban itu tidak ada pendampingan secara moral, memberikan kekuatan, memberikan dorongan, hal yang positif, itu bisa-bisa korban nantinya akan lebih parah masa depannya itu. Hidupnya akan lebih parah. Karena tidak ada lagi tempat di mana dia bisa berlindung. Bayangkan pesantren. Pesantren itu tempat anak dididik. Tetapi pesantren, tidak semua pesantren memang, seperti yang video baru saja kita lihat, itu nafsu bejat ustadz disalurkan kepada santriwati, di mana ustadz tersebut
sering melihat santriwatinya mandi. Berarti ustadz itu kerjaannya di saat jam-jam mandi dia intip santriwati mandi. Nah, saya ingatkan kepada orang tua, hati-hati pilih pesantren. Jangan korbankan anak saudara untuk sesuatu hal yang belum tentu di pesantren tersebut diajarkan hal-hal kebaikan, malah jauh daripada kebaikan. Ya, telusuri sebagaimana saya katakan tadi Bapak Ibu. Ternyata kalau saya membaca di tribunjateng.com Tegal, mengaku sering melihat santriwati mandi. Seorang pengasuh sebuah pondok di Kabupaten Tegal kemudian melakukan perbuatan cabul. Bayangkan, ternyata beliau adalah pimpinan pondok pesantren. Ya, seorang pengasuh. Beliau ini bukan ustadz biasa, tetapi seorang seorang pengasuh, bukan ustadz biasa. Di atas ustadz tingkatan derajat beliau di pesantren tersebut. Nah, hal itu ia ungkapkan kepada polisi setelah guru agama bernama M, 53 tahun, ditangkap anggota Polres Tegal. Kini ia harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tegal menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wakil Kepala Polres Tegal Kompol Didi Dewantara mengatakan peristiwa terungkap saat ayah korban bermaksud menjenguk anaknya yang tengah menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren Desa Begawat, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Bayangkan, orang tua santriwati tersebut mengantarkan anaknya ke pondok pesantren untuk menuntut ilmu. Di dalam sebuah hadis digambarkan menuntut ilmu itu wajib bagi perempuan dan laki-laki. Bahkan dikatakan bahwa man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin mencari kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa ingin mencari kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa mencari kebahagiaan dunia dan akhirat harus pula dengan ilmu. Artinya memang ilmu itu wajib untuk dituntut, untuk dicari. Tetapi hati-hati, pilih tempat yang benar-benar tempat untuk Anda mencari ilmu. Bahkan saya anjurkan cari ilmu tentang ketuhanan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang hidup, mengenal Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, punya sifat pengampunan. Jangan pilih Tuhan yang suka mengutuk, jangan pilih Tuhan yang suka bersumpah, jangan. Tapi pilihlah Tuhan yang benar-benar Tuhan yang memiliki Rahman dan Rahim, yang tidak suka mengutuk apalagi bersumpah. Nah, saya tidak akan lanjut lagi membaca Bapak Ibu, karena kita pasti sudah tahu bagaimana endingnya. Yang jelas saya ingatkan kepada para orang tua, para wali murid, karena saya juga pernah di pondok dulu 6 tahun di salah satu pondok di Lok Sumawe, Bapak Ibu, di salah satu pondok di Lok Sumawe. Itu kami benar-benar ketika masuk ke pondok pesantren tersebut diseleksi. Mulai dari adab, akhlak, tutur kata. Itu diseleksi. Begitu juga para orang tua maupun orang-orang yang ingin mengantarkan kami ke pondok pesantren tersebut, itu benar-benar dilihat siapa pimpinan pesantren itu. Yang kedua, siapa pengajar-pengajar di situ, ustadz di situ. Ustadz pengajar maupun pimpinan pesantren punya adabkah, punya akhlakkah? Bila tidak ada adab, tidak ada akhlak, tutur katanya tidak sopan santun, itu kami tidak akan mengantarkan anak kami ke pondok pesantren tersebut. Sekalipun pondok itu megah, sekalipun pesantren tersebut gratis semuanya, tetap kami orang Aceh tidak akan mau mengantarkan anak kami ke pondok pesantren yang seperti itu. Sekalipun gratis, tidak bayar apapun. Karena yang kami butuhkan itu adalah adab. Makanya para ustadz kami dulu selalu mengajarkan kepada kami al-adabu fawqal ilmu. Adab itu bagian daripada ilmu, atau adab itu di atas daripada ilmu. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu Bang Pendi, kenapa Anda murtad? Keluar dari agama Islam.
itu karena keselamatan, bukan karena agama. Bukan karena agama Kristen lebih baik daripada agama Islam. Begitu juga sebaliknya, agama Islam lebih baik daripada agama yang lain. Bukan. Tetapi di dalam kekristenan itu ada satu pribadi yang diimani oleh para pengikut Hamasyah, yaitu keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, keselamatan ini hanya kita dapatkan di dalam pribadi Adonai Yeshua Hamasyah yang tertulis di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Begitu juga di ayat yang lain dikatakan, siapa yang percaya kepada Adonai Yeshua Hamasyah, maka orang tersebut mendapatkan hidup yang kekal. Tidak akan binasa, tidak akan mati masuk neraka, tetapi mati masuk surga. Mati tidak disembahyangkan, tapi mati diselamatkan. Maka dari itu saya memilih hijrah dari agama Islam menuju kepada agama Kristen, agama yang penuh kasih, damai, sejahtera, dan sukacita. Kenapa saya katakan agama yang penuh kasih, damai, sejahtera, dan sukacita? Karena kami pengikut Hamasyah tidak lagi khawatir, gelisah, takut, was-was ketika kami mati nantinya, kami kemana? Karena sudah ada jaminan. Artinya mati kami sudah ada yang jamin, yaitu Yeshua Hamasyah. Anda mau mengikuti Yeshua Hamasyah? Ayo ikuti jejak saya. Jangan tinggal di dalam agama, tetapi tinggallah, carilah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yaitu firman yang jadi manusia, Yeshua Hamasyah. Shalom alaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasyah. Waruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin.